Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Pimpinan Bintang Asta sekaligus Mayor Laboratoris Bapak Denham Muhammad Burhan. Yang terhormat juga para tenaga medis semua yang telah hadir di tempat ini. Saya ucapkan terima kasih. Pada kesempatan hari ini, hari Senin tanggal 21 November 2022, kita akan membahas tentang penyakit lumpy skin disease atau LSD pada sapi atau kerbau, yang akan dibahas langsung oleh narasumber kita hari ini oleh Bapak Denham Muhammad Burhan. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala rahmah wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini, hari Senin tanggal 21 November 2022, saya akan menyampaikan materi tentang penyakit LSD, lumpy skin disease. Jadi penyakit bentol atau nodul atau cacar pada kulit, terutama pada sapi. Jadi kenapa saya sampaikan? Karena sebelumnya penyakit ini sering tidak ada di Indonesia, hanya ada di luar negeri. Tapi belakangan sekitar bulan Juni belakang sampai sekarang terjadi di Indonesia di beberapa tempat, terutama daerah yang agak panas itu Jawa Tengah dan di daerah Medan yang laporan yang kami terima. Jadi penyakit lumpy skin disease, jadi lumpy nama penyakitnya, disease penyakit skin itu ada kulit, jadi penyakit kulit lumpy. Nah kemudian jadi penyebab daripada penyakit LSD ini atau lumpy skin disease ini adalah pox virus. Pox itu cacar, jadi penyakit cacar yang terjadi pada sapi. Jadi pox cacar. Nah, penyebabnya adalah virus, yaitu namanya pox virus. Jadi pox virus. Ini juga ada di ayam juga ada pox virus. Di namanya fowl pox itu pada ayam. Jadi hampir semua hewan ada penyakit cacar. Cuman ini kalau di sapi kan tidak lazim, di Indonesia ini jarang terjadi. Nah, awalnya penyakit ini berasal dari daerah Afrika, jadi daerah yang sangat panas, daerah tropis, daerah panas. Kemudian berkembang ke daerah Asia Timur Tengah, itu hanya katakanlah istilahnya penyebarannya, tetapi awalnya masih dari daerah Afrika. Kalau kita analis kenapa daerah Afrika, ya kemungkinan karena kan di sana daerah panas, berarti virus tersebut logikanya virus yang memang mampu bertahan di tempat yang panas. Kemudian di Afrika ini kan termasuk relatif istilahnya secara iklim itu kan kurang air, kemudian istilahnya rumput juga kurang, kemudian banyak serangga, nyamuk dan sebagainya. Itu di Afrika memang relatif lebih, ya mohon maaf, artinya negara Afrika memang istilahnya relatif sedikit kotor lah istilahnya, karena negara juga negara agak kurang berkembang itu daerah Afrika. Nah, kalau kita kenapa kita perlu hati-hati? Karena punya kesesuaian antara Afrika sama Indonesia, sama-sama tropis daerah panas. Artinya ketika virus ini mampu bertahan di daerah Afrika, berarti ini virus juga bisa bertahan. Contoh katakanlah harimau yang bertahan di Afrika itu masih harimau unggul. Kenapa? Dia dengan alam yang seadanya dia mampu bertahan. Jadi artinya dia yang stranger mampu bertahan dan kondisi paling ekstrim. Jadi kalau virus itu berarti termasuk virus yang berbahaya. Makanya perlu kita antisipasi. Jadi penyebabnya adalah pox virus, kemudian pembawanya vektor atau pembawanya adalah serangga, itu adalah nyamuk. Kenapa? Karena virus ini tidak bisa masuk ke kulit tanpa ada katakanlah yang membawa atau yang membuat lubang, istilahnya harus ada yang penetrasi membuat lubangnya, itu gigitan nyamuk. Jadi virus ini sudah membawa
nyamuk ini sudah membawa virus, kemudian masuk ke tubuh hewan dengan lewat gigitan, utamanya nyamuk. Nah, kemudian masa inkubasi penyakit 7 hari sampai 30 hari. Artinya setelah terinfeksi itu akan muncul gejala klinis setelah 7 hari, paling lama 30 hari. Kemudian angka kematiannya teorinya 10%. Teori. Nah, kemudian tapi kalau nanti kan tergantung, karena ini virus. Kalau virus ini kan tergantung daya tahan tubuh daripada hewan. Jadi 10% ini artinya minimal teori. Jadi artinya kalau menurut saya jika teorinya 10% ini di lapangan kejadiannya bisa lebih dari 10%, bisa mungkin 20% bisa. Karena kan kalau udah infeksi ini sistemik, udah masuk ke dalam darah ke seluruh tubuh maksudnya kan. Artinya peradangan itu terjadi secara sistemik di seluruh tubuh. Kemudian angka morbiditasnya itu teorinya 45%, tapi tidak kalau menurut saya. Kenapa? Karena yang namanya katakanlah istilahnya sudah di situ ada wabah virus Spock ini, kemudian ada vektor banyak, ya artinya contoh dalam suatu populasi 100 ekor sapi, ketika ada satu kemudian vektor yang tidak dihilangkan, 100% memiliki peluang yang sama, 100% kena bisa terjadi Spock virus semua. Tergantung nanti masalah munculnya klinis atau tidak, tergantung dari daya tahan tubuh hewan. Tapi kalau peluang untuk sakit itu adalah 100%. Karena penyakit di virus yang sebenarnya mewabah yang dibawa oleh ada vektornya, ada pembawanya. Jadi artinya ketika ada salah satu individu hewan sapi yang terjangkit dalam sebuah populasi, harus artinya dapat menangani secara intensif. Ini saya sampaikan. Kemudian gejala klinisnya itu yang paling pertama kali yang spesifik nodul dulu. Karena kalau panas itu semua penyakit virus pasti panas. Jadi ada nodul atau ada bintol-bintol yang muncul dari dalam tubuh, dari bawah kulit. Jadi nodul ke seluruh tubuh. Jadi itu yang spesifik itu dulu. Karena kalau contoh hipersalivasi, ngiler PMK juga ngiler, kembung juga bisa ngiler, kurang makan juga bisa ngiler. Itu sudah spesifik. Jadi kalau yang spesifik adalah ketika ada bintol, mulai ada tubuh sedikit, kita harus curiga. Jadi mengarah pada di sini baru disampaikan. Kalau ngiler karena semua juga ngiler. Kemudian demam, semua infeksi virus, contoh diare itu juga demam tinggi bisa. Kemudian BEF contohnya juga virus sudah demam tinggi. Kemudian contoh katakanlah antrak bisa demam tinggi. Nah spesifiknya adalah adanya nodul atau bintol-bintol yang muncul di bawah kulit bintol ke atas. Nah anoreksia itu nafsu makan turun. Nafsu makan turun semua penyakit yang tadi juga nafsu makan masih turun, apalagi diare. Ya, jadi ini nggak spesifik. Nah, kemudian produksi turun juga hampir sama. Semua penyakit infeksi pasti menurunkan produksi, tapi ini hanya di antaranya. Nah, jadi yang spesifik adanya bintol atau nodul atau peradangan di bawah kulit banyak. Ini spesifik ini. Kemudian depresi, semua infeksi pasti depresi. Ingusan dan hipersalivasi jadi satu. Ketika terjadi katakanlah demam tinggi itu pasti katakanlah ingusan atau hipersalivasi itu adalah sebuah reaksi tubuh untuk dia namanya hemostasis, menjaga keseimbangan cairan intrasel sama kemudian untuk katakanlah dia untuk mendinginkan dirinya. Jadi sebuah reaksi tubuh ketika ada infeksi, kemudian dia berusaha karena demam tinggi, dia untuk agar dingin itu jadi hipersalivasi. Itu adalah respon imun normal. Jadi artinya ingusan, konjungtivitis, semua peradangan sistemik karena infeksi, semua konjungtiva, secara bilateral dua-duanya, ini pasti semuanya merah. Jadi artinya ini ketika contoh merah, dua-duanya itu hanya indikasi bahwa ada peradangan secara sistemik. Contoh batuk, TBC atau katakan infeksi pernapasan secara kronis atau tidak kronis pun ini pasti akan merah. Kemudian enteritis, radang usus juga akan merah dua-duanya. Tapi kalau satu tidak, kalau satu itu hanya karena iritasi, cocok sama apa itu paham ya? Itu paham. Kemudian, jadi dari paham ya. Jadi intinya paling spesifik nodul. Kemudian diteguhkan atau dikuatkan kayak misalnya dari gejala-gejala di atas. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian bagaimana pengobatannya? Nah, pengobatannya ini paling penting pertama kali adalah obat karena memang infeksi
pernafasan itu ada ada demam, karena semua infeksi septisemia itu demam. Hanya kalau virus itu naik turun, jadi pertama kali demam tinggi dulu. Itu semua model infeksi virus demam tinggi dulu. Setelah itu nanti akan turun, hipotermia bisa di bawahnya normal. Nanti akan naik lagi. Dan nanti udah turun lagi sampai di bawah normal. Contoh kalau sapi kan normanya di 36, 35,7 sampai 30 maksimal 36, sekian. Nah sampai di 34 itu justru kadang-kadang malah bahaya, udah menjelang meninggal. Kalau infeksi virus suhunya sudah di bawah 34, dan kalau demamnya masih tinggi itu di awal. Jadi demam tinggi, udah awal masih belum tinggi sekali. Mau BEF, mau PMK, mau scan disease, ini semuanya masih demam tinggi itu di awal. Jadi kalau kita menaik demam lagi di awal, itu berarti itu lagi awal. Kalau kita mengenai sapi demamnya tinggi sekali, itu lagi infeksi awal. Jadi kalau udah hipotermal, itu malah kemungkinan bisa menjelang meninggal dunia. Itu kalau penyakit infeksi virus sama bakteri enggak. Bakteri tinggi bertahan, tapi enggak tinggi sekali. Contoh 39 kalau sapi, terus dia bertahan lama. Dia enggak akan turun sebelum ada antibiotik masuk atau ada analgesik masuk. Nah, termasuk peradangan yang muncul ini adalah beta-glucuronidase itu adalah reaksi daripada katakanlah infeksi sistemik sehingga tubuh mengalami peradangan limfoglandula. Limfoglandula itu kelenjar limfe. Kelenjar limfe itu sistem kekebalan tubuh. Nah, ini akhirnya yang paling spesifik adalah adanya nodul beta-glucuron dan bengkaknya limfoglandula. Di mana ada? Habis di sini ada. Nanti di sini ada limfoglandula. Jadi kalau dipegang semua limfoglandula. Ya, termasuk yang bentor-bentor ini ada di antara limfoglandula yang muncul karena hampir setiap katakanlah otot itu ada limfoglandula itu sistem kekebalan tubuh. Jadi bentornya itu adalah kelenjar limfa atau limfoglandula. Yang bentor itu karena tubuh melawan karena virus. Nah, maka daripada itu pengobatan yang pertama kali kita berikan analgesik, antibiotik penurun panas penghilang nyeri. Nah, tapi kalau untuk mencegah bagaimana biar tidak muncul nodul atau muncul bentor-bentor, ini paling penting adalah antihistamin, dibandingkan paling penting. Nah, kalau seandainya mau obat yang mengandung dua-duanya, contohnya harus kontraktor. Kalau ini pakai siron, contohnya hanya nggak akan. Jadi hanya demamnya turun, tetapi bentor-bentor tidak akan hilang. Tapi kalau mau pakai siron harus pakai antihistamin. Memang kalau paling bagus single antihistamin sama siron, jadi obatnya dua. Jadi justru yang paling inti itu adalah yang semuanya inti ya. Tapi biar katakanlah tidak muncul bentor-bentor tadi, harus kita menggunakan antihistamin yang diberikan di Granil atau Medicillin injection. Di awal infeksi itu jangan pakai dexamethasone. Jadi pada awal gejala seperti ini tidak boleh pakai dexamethasone, karena kalau pakai dexamethasone nanti imunitas akan mati lama kayak gitu. Kita lihat sudah di akhir. Jadi kalau di ini obatnya harus antihistamin dan penurun panas. Jadi jangan diberikan dexamethasone kecuali orang asal jualan. Makanya kalau proyek menggunakan dexamethasone salah. Kalau mengobati wabah virus, jualannya proyek dinas itu dia pengadanya dexamethasone itu fatal. Nah, ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Nah, kemudian kalau seandainya kata masih awal semua tertangani diberikan antihistamin, penurun panas, ini gejala ini langsung akan hilang. Gejala ini langsung akan hilang. Nah, nanti kemudian selama nafsu makan dan nanti akan naik normal karena sehat. Tetapi kalau nggak dua obat itu belok akan muncul semakin banyak. Kalau hanya contoh penurun panas saja akan naik banyak karena tidak ada yang mendeteksi histaminnya. Karena saat ini bahasanya namanya mediator histamin luas banyak, dan itu diblokir sama antihistamin. Itu fungsinya, dia memblokir. Dan kemudian sama multivitamin, multivit injek ini untuk nafsu makan. Nah, intinya nafsu makan. Nah, nanti amatin, nanti kurang lebih jarak ala istilahnya kalau reaksi pertama lebih 20 menit. Kurang lebih nanti peak atau puncaknya itu kurang lebih 3-5 jam. Sebenarnya saja contoh gejala hipersalivasi sebenarnya sudah mulai menurun. Hipersalivasi mulai menurun. Kenapa? Karena tubuh sudah mediatornya sudah diblokir oleh antihistamin. Jadi justru obat ini adalah ini medicillin. Paham ya?
tapi tetap penurunan butuhkan, karena kalau parasnya tinggi dia juga mengakibatkan kejang, nama kan kematiannya itu karena kejang. Itu kayak kejang kalau udah 40 bisa ke kejang. Paham ya? Jadi karena konstriksi pembunuhan itu konstriksi itu misalnya menekan, jadi konstriksi. Nah, kemudian setelah itu diberikan multivitamin. Multivitamin juga sama, jangan diberikan yang mengandung katakanlah istilahnya vitamin C dosis tinggi, jangan. Kalau sudah infeksi virus, kalau hanya vitamin C sekedarnya boleh. Contohnya beli multivitamin injek vitamin C sekedar untuk imunitas. Tapi kalau tinggi, contoh kasih vitamin C injek itu tidak boleh. Kenapa? Vitamin C tinggi ini akan mengakibatkan konstriksi pembuluh dan akhirnya tidak lancar. Paham ya? Jadi diberikan satu paling nomor satu ada antihistamin, asidil, dua penurun panas, tiga multivitamin. Nah, kalau katakanlah sebenarnya selama tidak ada luka, ini infeksi sekunder minimal, artinya tidak akan muncul katakanlah nanah, karena ini radanya di dalam. Jadi bisa dikasih antibiotik, bisa tidak. Jadi tidak dikasih antibiotik juga tidak apa-apa. Cuman permasalahannya yang namanya kandang itu tidak ada yang menjamin steril. Nah, jadi artinya takutnya akhirnya kondisi ketika sebenarnya semua penyakit infeksi virus itu semuanya tetap akan menurunkan imunitas. Jadi ketika ada infeksi penyakit lain pasti akan mudah menyerang. Jadi artinya dikasih antibiotik itu lebih baik, tapi tidak apa-apa. Terus kapan memberikan antibiotiknya? Memberikan antibiotiknya ketika katakanlah sudah muncul kelihatan keropeng bernanah mulai pecah. Paham? Jadi karena itu lama pecah muncul nanah tetap. Nah, tapi kalau dikasih antihistamin tidak akan sempat pecah. Ya kalau sudah pecah, di sini ada jendela untuk masuknya agen penyakit lain, bakteri. Bisa dipahami ya? Jadi seperti itu. Jadi kalau sudah katakanlah pecah, kemudian mulai muncul nanah, itu kita berikan antibiotik. Ya antibiotik paling efektif memang tetap penicillin. Paling bagus adalah bakteri lingkungan. Tapi insya Allah kalau cepat, kalau semua nanah bentol-bentol, langsung suntik antihistamin, asidil, kemudian kasih analgesik, antipiretik, kemudian kasih multivitamin, injek contohnya, itu selama 3 hari juga sudah. Jadi kalau sampai berbulan-bulan itu karena dari tangan. Jadi mungkin salah obat, dikasih antibiotik bisa saja. Ini enggak menyelesaikan antibiotik. Ya, paham ya? Jadi yang menyelesaikan betul-betul adalah antihistamin. Nah, kemudian setelah itu berikan kalau perlakuan secara manajemen pakan itu nomor satu air minum dulu. Kondisi demam tinggi ini air minum harus cukup. Itu bahasanya hemostasis. Hemostasis menjaga keseimbangan cairan ekstra sama intrasel. Kemudian termasuk menjaga istilahnya suhu tubuh. Ini air. Jadi kondisi demam itu harus pasti. Jadi yang sarankan jangan pernah air tidak tersedia. Silakan air minum. Syukur-syukur kasih air dan minimal air bening juga tidak masalah. Kasih air harus sediakan sebanyak mungkin. Kasih air. Nah, kemudian untuk katakanlah kalau hipersalivasinya tadi itu bukan hipersalivasi karena gangguan pencernaan ya. Jadi karena reaksi infeksi sistemik. Jadi artinya perlakuan makan secara normal. Tapi yang paling dominan adalah berikan air minum ya. Nah kemudian selama 3 hari ini pengobatan usahakan harus intensif. Kalau usahakan ber 8 jam, paling lambat 12 jam pengobatannya. Kenapa? Karena kalau kosong naik, jangan sampai kosong. Jadi karena hampir semua obat itu reaksinya lebih di 8 jam, training 12 jam. Jadi secara intensif selama 3 hari berikan 3 obat tersebut. Nah, cuma nanti efek sampingnya, katakanlah pemberian antihistamin perlu disampaikan. Itu pasti nanti agak jadi lemes. Jangan kaget sampaikan. Lemes itu adalah efek obat. Seperti katakanlah minum CTM gitu. Jadi agak sedikit lemes. Tapi selama dosis nggak atau contoh buktinya kontrakol itu kan itu kan juga ada yang lemes kan. Nah ini tapi kalau seandainya katakanlah ada yang sensitif lemes, jangan kaget karena itu hanya reaksi obat. Paham ya? Jadi nanti diamati gejalanya habis setelah 3-5 jam lihat suhu tubuhnya. Dari mana? Dari moncong hidungnya mulai basah. Kemudian hipersalivasinya, ilernya mulai berkurang.
Nah semangatnya biasa udah mulai udah mulai memakan. Saya paham ya, jadi lombis di sini penting. Jadi artinya berarti ini kemudian pencegahannya vektor. Jadi harus melakukan pemberantasan terhadap nyamuk atau serangga di sekitar kandang dengan apa? Dengan bakar-bakar saja. Intinya bakar sekitar kandang. Dengan bakar kandang nyamuk pasti itu nggak usah repot-repot menggunakan semprotan apa boros. Jadi dengan bakar otomatis itu kan akan mengusirnya nyamuk. Jadi selama 3 hari bakar. Kalau sudah tahu ada wabah, bakar terus saja. Bakar sekitar kandang. Bakar. Jadi intinya cara pencegahannya hilangkan semua vektor nyamuk maupun jentik-jentiknya. Jadi kalau ada katakanlah genangan air, segera katakanlah dikeringkan. Kemudian ada tempat-tempat yang lembab, istilahnya kenakan sinar matahari. Jadi artinya selama nanti kandang itu bersih, karena nyamuk juga itu kalau kandang yang bersih nggak akan banyak. Ada panas juga nggak akan benar, harus ada sinar matahari, kotoran disegarkan terus, kemudian diberikan fogging itu karena pengasapan. Pengasapan itu nggak harus pakai mesin itu kan bikin kaget, ya nggak? Jadi ya cukup bakar itu juga sudah hawa panas dan asapnya itu sudah mengusir nyamuk semua. Demikian yang saya sampaikan tentang luminisis, jadi penyakit cacar atau betul pada sapi. Semoga bisa membantu masyarakat yang sapinya tentunya lagi mengalami. Demikian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kuliah gitu, kasus kan cepat. Ya kasihan. Lumayan banget. Nggak ada saya, mas bagus sekali. Alhamdulillah.